Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 2, yaitu dasar-dasar pemrogram. Pada modul 2 ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, memahami dasar-dasar pemrograman komputer yang meliputi tentang format dan struktur bahasa pemrograman, bahasa Fortran 77 beserta tipe data dan variabel yang digunakan. Yang kedua, dapat menyusun program komputer sederhana. Pada suatu program Fortran terdapat beberapa elemen. Yang pertama yaitu ada nama program. Tujuan dari nama program adalah untuk mengidentifikasi suatu program. Lalu yang kedua ada inti program. Tujuan dari inti program adalah memberikan instruksi kepada komputer. Lalu yang terakhir ada komentar. Tujuan dari komentar adalah untuk menjelaskan bagaimana suatu program disusun. Komentar biasanya dinotasikan dengan C, D, atau asterik. Berikut adalah contoh penerapan elemen pada program Fortran. Yang pertama adalah nama program. Di sini terdapat bahwa nama programnya adalah menghitung volume dan luas permukaan balok. Artinya, program ini bertujuan untuk menghitung volume dan luas permukaan balok. Yang kedua ada inti program. Inti program merupakan instruksi kepada komputer tentang bagaimana suatu program akan dijalankan. Logika akan dituangkan ke dalam bentuk statement untuk diproses, seperti write dan juga read. Selanjutnya adalah komentar. Pada program kali ini, komentar yang digunakan adalah asterik. Komentar memiliki fungsi yang penting, terutama untuk menjelaskan bagaimana suatu program dapat disusun. Selanjutnya ada tipe variabel. Yang pertama ada real. Real mewakili angka desimal. Digunakan untuk semua variabel dengan awalan huruf A sampai H dan O sampai Z. Lalu ada integer. Integer mewakili bilangan bulat. Digunakan untuk semua variabel dengan awalan huruf I sampai N. Lalu ada karakter. Merupakan rangkaian dari suatu karakter tertentu. Setiap tipe variabel memiliki byte yang berbeda, di mana byte merupakan jangkauan atau batasan yang dimiliki oleh variabel tersebut. Seperti ada integer dengan 4 byte, integer bintang 2 dengan 2 byte, integer bintang 4 dengan 4 byte, real dengan 4 byte, real bintang 4 dengan 4 byte, real bintang 8 dengan 8 byte, karakter bintang n variabel 1 tidak memiliki byte, karakter variabel 1 bintang n tidak memiliki byte. Selanjutnya adalah deklarasi variabel. Yang pertama yaitu deklarasi variabel secara eksplisit, yang dimana tipe variabel ditentukan dari huruf yang didefinisikan. Di sini, saya mengeksplisitkan K sebagai bilangan real, di mana K merupakan bilangan integer. Maka yang akan berganti hanyalah variabel K saja. Output yang akan ditampilkan adalah seperti ini, di mana K akan menjadi bilangan real dan KZ tetap menjadi bilangan integer, karena kita hanya mendeklarasikan K saja. Selanjutnya adalah deklarasi variabel secara implisit, di mana tipe variabel ditentukan dari huruf pertama namanya. Jadi, ketika kita mengeksplisitkan suatu variabel, maka semua huruf yang berawalan dengan huruf yang kita deklarasikan akan berganti sesuai dengan apa yang kita deklarasikan. Di sini, saya mendeklarasikan K sebagai real secara implisit. Maka, semua variabel yang berawalan K akan berganti menjadi bilangan real. Di sini, kita read K dan KZ. Maka, output yang akan dihasilkan seperti ini, di mana K dalam bentuk real dan KZ juga dalam bentuk real. Selanjutnya ada penulisan program sumber. Kolom 1 digunakan untuk komentar, kolom 1-5 tempat penulisan label, kolom 6 tempat tanda sambung, kolom 7-72 main body program, kolom 73-80 tidak digunakan. Berikut adalah contoh penulisan program sumber. Yang pertama adalah kolom 1, digunakan untuk komentar. Jika pada kolom 1 diberi huruf C atau asterik, maka semua karakter yang mengikutinya dikategorikan komentar. Selanjutnya, kolom 1-5, tempat penulisan label, yang merupakan alamat perintah lanjutan. Selanjutnya ada kolom 6,
tempat tanda sambung. Semua karakter dapat digunakan sebagai tanda sambung. Disarankan untuk tidak menggunakan slash dan backslash. Lalu ada kolom 7-72, main body program, tempat penulisan semua perintah yang diinginkan. Yang terakhir, kolom yang berwarna merah, kolom 73-80, tidak digunakan. Jadi, jika listing sudah mencapai kolom 73-80, listing dapat disambung ke bawah dengan menggunakan tanda sambung. Selanjutnya, ada format dari program Fortran. Pernyataan format digunakan untuk membentuk format atau bentuk data masukan atau keluaran yang meliputi tentang tata letak, tipe, dan panjang data. Yang pertama ada format bebas. Bentuk format bebas itu ada write, bintang, koma bintang. Lalu ada format luar. Format luar adalah format yang kita buat di luar menggunakan label. Jadi di sini ada format 4x, A yang diberi label 2. Maksud format 4x, A berarti ada 4 spasi dari kiri, A atau karakter. Karakternya adalah menghitung volume. Jadi dengan format luar kita cukup mewrite-kan labelnya saja. Di sini write bintang, 2, lalu menghitung volume. Lalu ada format dalam, di mana format dalam itu terdapat di dalam write-nya. Di sini ada write bintang, petik, buka kurung, 4x, A, tutup kurung, petik, tutup kurung, petik. Lalu ada menghitung volume. Jadi, maksud dari format 4x, A berarti ada 4 spasi dari kiri, A atau karakter, di mana karakter di sini adalah menghitung volume. Selanjutnya adalah edit descriptor. Edit descriptor merupakan perintah dalam membentuk format I atau O. Yang pertama yaitu ada karakter. Bentuk umum dari karakter adalah N, A, W, di mana N merupakan jumlah pengulangan dan W adalah jumlah digit karakter. Lalu ada integer dengan bentuk umum N, I, W, yang dimana N merupakan jumlah pengulangan dan W merupakan jumlah digit integer. Lalu ada real dengan bentuk umum N, F, W, titik, D, di mana N merupakan jumlah pengulangan, W jumlah digit termasuk desimal, dan D merupakan jumlah digit desimal. Lalu ada apostrof dengan bentuk umum, petik, K, petik, di mana K merupakan karakter. Lalu ada posisional dengan bentuk umum, N, X, di mana N merupakan jumlah pengulangan. Lalu ada slash, turun satu baris, dan backslash untuk naik satu baris. Selanjutnya adalah contoh penggunaan integer. Di sini terdapat implicit real bintang 8 untuk A sampai H dan O sampai Z, lalu ada implicit integer bintang 4 untuk I sampai N, lalu ada integer H. Mengapa H di sini kita deklarasikan? Karena sebelumnya H itu bernilai desimal dan kita akan membuat H menjadi bilangan bulat. Lalu kita ada write-kan I5, I4, dan I3. I5 di sini maksudnya adalah untuk hasilnya itu dia akan memiliki 5 ruang. 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk hasil akhirnya itu akan tertulis dari angka paling belakang terlebih dahulu, yaitu ada angka 4, 9, 8, dan 5. Untuk I5, dia memiliki satu ruang kosong di bagian depan. Maka untuk hasil akhirnya itu akan ada spasi di depan untuk ruang kosongnya. Lalu berikutnya itu ada I4. I4 berarti dia ada memiliki 4 ruang. Ada 1, 2, 3, dan 4. Seperti sebelumnya, itu hasilnya akan dituliskan dari angka belakang terlebih dahulu, yaitu ada 4, 9, 8, dan 5. Untuk I4 di sini, itu semua ruangnya terpakai dan hasil yang akan dihasilkan itu seperti ini. Lalu berikutnya itu ada I3. I3 berarti dia memiliki 3 ruang. Ada 1, 2, dan 3 ruang.
Seperti sebelumnya, kita akan menuliskan terlebih dahulu dari angka paling belakang, yaitu ada 4, 9, 8, dan 5. Untuk 5 di sini, dia tidak mendapatkan ruang, karena yang kita tulis yaitu ada I3. Dan karena untuk angka 5 dia tidak memiliki ruang, sedangkan 5 merupakan hasil, maka untuk hasil akhir di layar plusnya itu akan ditulis bintang, 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 sesuai dengan jumlah I atau jumlah ruang yang kita gunakan pada I3. Selanjutnya adalah contoh penggunaan real, di mana di sini terdapat implicit real bintang 8 untuk A sampai H, O sampai Z, lalu ada implicit integer bintang 4 untuk I sampai N. Lalu juga ada Z sama dengan 854,64, lalu ada right untuk F6.3, F6.2, dan juga F6.1. F6.3 di sini maksudnya adalah seperti berikut, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 ruang, yang mana koma juga termasuk ke dalam salah satu ruang. Maksud lainnya yaitu ada 6 ruang dengan 3 angka di belakang koma. Untuk pengisian nilainya itu dimulai dengan angka yang terdekat dengan koma terlebih dahulu. Angka di belakang koma yaitu ada 6 dan 4. Yang mendekati koma yaitu ada 6, maka kita akan mengisikan 6, lalu 4. Untuk angka di belakang 4 itu kosong, berarti ini merupakan ruang kosong. Lalu lanjut dengan angka di depan koma yaitu ada 4, 5, dan juga 8. Untuk 8 di sini dia tidak memiliki ruang, maka hasil yang dituliskan nanti yaitu adalah bintang, bintang, bintang dengan 6 ruang. Karena 8 yang merupakan hasil dia tidak memiliki ruang. Lalu untuk F6.2 itu artinya ada 6 ruang, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita akan isikan dengan angka yang terdekat dari koma terlebih dahulu, yaitu ada 6, 4. Lalu ada 4, ada 5, dan juga 8. Nah, di sini karena semua nilainya itu dipenuhi dengan ruang, berarti untuk hasilnya itu adalah 854,64. Lalu berikutnya ada F6.1, yang mana yaitu dia ada 6 ruang, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita akan tuliskan dari angka yang terdekat dari koma dulu, yaitu ada 6. Dan untuk 4, dia tidak memiliki ruang, jadi dia tidak akan tertulis di hasil akhir. Lalu ada 4, ada 5, lalu ada 8. Untuk ruang di depan 8 ini tidak terisi, maka hasil akhirnya nanti akan ada satu space kosong. Sehingga hasil akhirnya yaitu ada space kosong, lalu ada 854,6. Selanjutnya adalah penggunaan karakter. Di sini terdapat implicit real bintang 8 untuk A sampai H, O sampai Z. Lalu ada implicit integer bintang 4 untuk I sampai N. Selanjutnya yaitu ada write 3x, A, slash. Artinya ada 3 spasi dari kiri untuk karakter jurusan, dan untuk penulisan karakter di bawahnya yaitu tulisan teknik akan turun satu baris. Lalu selanjutnya ada 3x, A, backslash. Artinya ada 3 spasi dari kiri untuk karakter teknik, dan untuk karakter di bawahnya yaitu tulisan sipil akan naik satu baris. Lalu ada x, A, slash 2 kali, artinya ada satu spasi dari kiri untuk karakter sipil, dan untuk karakter di bawahnya akan turun 2 baris, yaitu tulisan Universitas Andalas. Lalu ada 3x, A, artinya ada 3 spasi dari kiri untuk karakter Universitas Andalas. Untuk hasilnya yaitu akan seperti berikut, yang dimana jurusan itu akan ada 3 spasi dari kiri. Lalu untuk karakter teknik itu ada 3 spasi dari kiri dan dia akan turun satu baris. Lalu ada karakter sipil, dia ada 1 spasi dari kiri dan juga dia akan naik 2 baris. Lalu untuk karakter Universitas Andalas yaitu ada 3 spasi dari kiri.
Untuk contoh kasus itu dimulai dari algoritma. Yang pertama yaitu mulai, lalu ada baca atau input LPT, lalu ada hitung V sama dengan L kali P kali T, lalu ada tulis atau outputkan V, lalu ada selesai. Untuk diagram alirnya itu seperti yang tertera, yaitu dimulai dari mulai, lalu dilanjutkan dengan baca LPT, dilanjutkan dengan hitung V sama dengan L dikali P dikali T, lalu tulis atau outputkan V, dan selesai. Berikut adalah contoh kasus untuk listing programnya, yang dimana program ini yaitu untuk menghitung volume balok. Di sini juga tertera implicit real bintang 8 untuk A sampai H, O sampai Z. Lalu ada implicit integer bintang 4 untuk I sampai N. Lalu juga ada format luar dengan label 1 yaitu A, slash 2 kali. Lalu ada label 2 untuk format 4x, A, backslash, A. Lalu untuk yang akan kita inputkan yaitu ada write bintang, label 2 untuk lebar, lalu ada read L, lalu untuk write di bawahnya yaitu bintang, 2 untuk panjang, lalu ada read P, lalu untuk write bintang, 2 untuk tinggi yang akan di read T. Lalu untuk prosesnya yaitu P sama dengan L dikali P dikali T. Untuk output yang akan dihasilkan yaitu write bintang, 1, yang dimana write hasil akhirnya yaitu bintang, petik, buka kurung 4x, A, F7.3, A, tutup kurung, petik, tutup kurung, volume, yang mana nanti output dari layar DOS-nya akan seperti ini. Yang mana saya menginputkan lebar yang sama dengan 4, panjangnya 8, dan tingginya 3. Lalu output volumenya yaitu di 96. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.